kesadaran. Itu yang disebut dengan eling lan waspada. Kahartos. Ini saya menyiapkan berapa ayat? 18 slide. Ini baru 2. Gak apa-apa ya. Saya disuruh bicaranya 18 ayat. Baru 2. Gak apa-apa. Tidak ada yang perlu disesali. Yang penting khatam. Khatam. Sempurna memahami ayatnya. Bukan tentang berapa banyak ayat yang kau baca, tetapi berapa paham pada setiap ayat yang kau bisa tangkap. Oke? Lanjut. Makanya jangan heran di Quran surat As-Saff. Nah, ini Saf lagi nih. Saf, makanya sufi itu dari kata saf. Sufi itu bukan orang yang bajunya compang-camping. Kan selama ini, itu sufi. Bajunya compang-camping. Gak punya baju. Sufi itu dari kata saf. Sufi itu adalah orang yang selalu menempatkan diri di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Itu sufi. Paham ya? Paham ya sufi ya? Gak usah kalian cari baju bolong-bolong ya supaya dibilang sufi ya. Gak usah. Berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik seperti Tuhan berbuat baik kepada dia. Nah, makanya di Quran surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3 Allah memberikan isyarat, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu alami? Karena kalau kamu tidak melakukannya, tidak mengalaminya, kamu tidak paham yang kamu katakan. Makanya semua ahli-ahli sufi mengatakan malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalamin gak paham. Karena memahami itu ternyata bukan apa kata orang, tetapi memahami itu yang sebenarnya adalah apa kata pengalamanmu. Itu namanya memahami. Paham? Oke. Jadi ini peringatan dari Allah. Kalau kamu benar-benar sebagai orang yang beriman, maka kamu tidak boleh mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Kamu tidak mengalaminya. Gak boleh. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan di Quran surat yang sebelumnya, izin bicara hanya diberikan kepada mereka yang sudah satu garis antara ruh dengan malaikat yang ada dalam diri. Pelan-pelan ya, supaya tidak salah paham memahaminya. Oke. Maka di ayat selanjutnya, kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Awas, bukan Allah membenci, karena dia tidak pernah membenci, tapi kamu akan dibenci oleh perilakumu sendiri. Jujur nih, coba kalau kamu bohong, kamu benci kan pada diri kamu? Ih, kenapa saya bohong ya? Sebel deh sama saya. Makanya saya bilang tadi, jaga kesusilaan. Satu, jangan terlalu banyak membunuh. Kalau terpaksa, minta maaf. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berbohong. Yang keempat, jangan menggadaikan harga dirimu yang luar biasa. Tong dimurah mareh. Ya. Dan yang kelima, jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat
kamu menjadi kehilangan kesadaran. Mabuk namanya. Makan berlebihan pun sebetulnya bisa mabuk. Ya, menyayangi sesuatu terlalu berlebihan pun bisa menjadi mabuk. Jadi sebenarnya khamr itu hakikatnya bukan hanya minuman keras. Jabatan khamr, harta khamr. Apapun yang membuat kamu menjadi mabuk, itu khamr dalam pengertian yang lebih luas. Saya nggak pernah minum minuman keras, tapi kamu sangat takut kehilangan jabatan. Lebih bahaya itu. Khamr. Ya, oke, paham sampai di sini? Lanjut. Saya ingin menyampaikan satu ayat di Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 17. Ayat ini sangat penting untuk saya sampaikan. Karena ayat ini muncul hari ini, muncul hari ini. Tidak pantas seorang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri tertutup. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ini lihat saya semua. Memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, ini bukan masjid manusia loh. Masjid Allah. Berarti masjid ini buatan siapa? Awas ya. Masjid Allah ya buatan Allah. Makanya masjid Allah itu namanya Baitullah. Rumah Allah. Dan Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi qalbu, itulah rumah. Jadi hakikat dari masjid Allah itu adalah qalbu, rumahnya Allah. Dan itu harus dimakmurkan. Dan tidak ada yang bisa memakmurkan itu kecuali orang yang sudah bebas dari musyrik. Musyrik itu gelar bagi orangnya, sifat orang itu namanya syirik. Syirik itu artinya selingkuh, menduakan Tuhan gara-gara satu, gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Ya, jadi ayat ini mengatakan, ya, tidak pantas orang-orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Kenapa dia menduakan Tuhan? Kan belum tahu dan kenal. Lalu Tuhan itu dikarang-karang dengan persepsinya sendiri. Makanya haram membuat patung, haram membuat gambar. Nah, anak kita sedang menggambar langsung dipukuli, haram bikin gambar. Bukan itu. Membuat gambaran-gambaran tentang dia, zat laisa kamitslihi syai'un, haram karena tidak boleh dan tidak bisa digambarkan. Patung haram sifatnya. Patung itu adalah sesuatu yang tidak mau berubah. Sifatmu yang tidak mau berubah, haram. Maka kata Allah, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Nih, lihat saya semua. Sepanjang kita masih memiliki syirik kepada Allah, maka apapun yang dilakukan di masjidnya Allah itu hanyalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Ingat ya, ini masjid Allah ya. Masajid Allah. Bukan masjid Al-Hikmah, Al-Falah, bukan. Masajid Allah, masjid Allah. Berarti yang buat siapa? Clear ya, masjid Allah ya. Oke. Nah, namanya masjid Allah itu bahasa lain adalah bahasa Arab, disebut juga Baitullah. Makanya masjid Allah sering disebut juga rumah Allah. Karena Allahnya dekat bersama kita, berarti rumahnya pun bersama kita. Makanya tidak boleh masjid ini ya diserahkan kepada orang yang syirik. Karena itu akan menjadi sia-sia. Paham maksudnya? Oke, lanjut sedikit. Jadi memakmurkan itu artinya membuat, menyebabkan, menjadikan makmur. Makmur sendiri maknanya apa dalam kamus? Sejahtera, serba berkecukupan dan tidak kekurangan. Lihat saya semuanya. Kalau kita sudah terbebas dari syirik, sudah tahu dan kenal kepada dia, sudah satu saf
antara ruh dengan malaikat. Catat kata-kata saya. Maka Baitullah yang sejati yang ada dalam diri kita ini akan makmur, sejahtera, berkecukupan, dan tidak kekurangan. Makanya di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Jadi kalau hidup kita serba kekurangan, banyak konflik, seletik-seletik gering, nyeri sirah, nyeri cangkeng, asam urat, cara rangkel, itu alarm dari alam semesta bahwa hidupmu harus dirubah. Ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Harusnya, kalau kata Allah, kita ini sudah memakmurkan masjid Allah dalam keadaan tidak syirik nih, pasti tidak merasa kekurangan. Makanya di ayat selanjutnya di Quran surat An-Nisa saya jelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Hebatnya Allah. Jadi dosa manusia ada berapa? Ya satu. Apa itu? Syirik. Kan dosa lain sudah diampuni. Wah, kalau gitu saya mau mencuri aja. Orang yang mencuri itu tanda bahwa dia tidak percaya kepada Allah. Syirik itu. Awas ngaji, jangan sembarangan. Ya, kalau gitu saya mau selingkuh aja. Karena yang syirik aja yang tidak diampuni. Nah, kalau kalian masih selingkuh, tandanya masih syirik. Udah saya mau korupsi aja. Kenapa? Karena kata Allah di Quran, dosa lain sudah diampunkan kecuali syirik. Ingat, ini kalimat cerdas. Kalau orang sudah tidak syirik lagi, artinya dia sudah stop melakukan dosa apapun. Karena semua dosa yang dilakukan itu adalah buah dari dosa syirik. Terus? Oh, kalau begitu saya mau korupsi aja. Kali aja diampuni. Karena yang tidak diampuni dosa syirik. Korupsi itu karena kamu masih syirik. Kamu mesti tidak percaya dengan omongan Allah dari dalam. Kan kata Allah jangan mencuri. Kamu tetap mencuri. Paham? Ya dosa manusia berapa? Satu. Tapi yang satu ini biang keroknya dosa-dosa yang lain. Itu maksudnya. Ngerti? Jadi banyak. Jadi kalau tidak mau melakukan dosa, bebaskan dirimu dari dosa syirik. Kalau sudah terbebas dosa syirik, dosa lain nggak ada. Itu maksudnya ayat ini. Paham? Makanya di ayat ini dikatakan, wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang mempersatukan Allah, berarti menduakan Allah, itu orang yang melakukan kejahatan itu karena dia masih mendua pada Allahnya. Kalau sudah tidak mendua, nggak mungkin melakukan itu. Wah, kalau gitu saya bohong aja, kecil-kecilan, mau kecil mau besar bohong. Dan orang yang bohong itu tertanda masih syirik. Makanya dosa manusia cuma satu. Paham? Yang lain itu adalah teman-temannya. Betul nggak? Iya. Makanya kalau kita lagi tidur camping ya, datang ada berapa nyamuknya? Satu. Karena yang lain itu teman-temannya. Ya, jadi aduh, saya ketawa-ketawa dan istri saya kemarin di mobil. Ada anak mantu, saking sayangnya sama ibu bapaknya. Karena ibu bapaknya itu setiap hari ke sawah, kan capek. Ya udah, untuk menolong ibu bapaknya setiap hari ke sawah itu, akhirnya dia jual sawahnya. Saking sayangnya sama ibu bapak. Lalu dia cerita sama teman-temannya.
Saya kurang gimana baik, saya bebaskan ibu bapak saya supaya tidak capek ke sawah terus, maka saya jual sawahnya. Kata temannya, emang katanya tidak semua kebaikan itu dapat penghormatan. Itu cangkir kosong tuh begitu. Ya. Nah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kenapa syirik itu adalah dosa besar? Karena syirik itu biangnya segala dosa. Yang lain-lain itu teman-temannya. Nah, maka diulang lagi di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa lain yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat tersesat sejauh-jauhnya. Ini bahasa Qurannya adalah wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tadi dikatakan barang siapa yang syirik itu adalah dosa yang sebesar-besarnya dosa. Dan barang siapa yang syirik, dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kenapa begitu? Nah, kita kan selama ini orang syirik itu orang yang pergi ke kuburan. Orang yang syirik itu orang yang pergi ke dukun. Betul nggak? Saya emang nggak pernah ke kuburan. Aduh, terlalu dangkal pemahaman. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak tahu dan kenal kepada Tuhan yang sebenarnya. Lalu kita menciptakan Tuhan berdasarkan persepsi kita. Bayangkan Tuhan saja dibuat di pikiran kita. Maka itu yang membuat manusia menderita. Kenapa? Karena dia terus menciptakan persepsi ya di pikiran. Lanjut dulu satu ayat lagi. Maka Allah mengatakan di Quran surat At-Taubah yang tadi ya, surat ke-9 ayat 18 ya, perhatikan, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman. Jadi yang bisa memakmurkan rumah Allah itu hanya orang yang beriman. Yes, kata siapa? Iman pada siapa? Satu, iman pada Allah. Dua, iman pada hari kemudian. Maka disebut di sini man amana billah wal yaumil akhir. Hari kemudian itu apa? Akhirat itu apa? Akhirat itu hari kemudian. Akhirat itu masa depan. Akhirat itu adalah akibat. Saya kasih tahu, hari ini akhirat bukan? Akhirat dari masa lalu kita. Makanya bagaimana kita tidak percaya? Harus percaya pada akhirat. Kenapa? Semua yang saya panen hari ini, semua yang saya tuai hari ini, semua adalah tanaman saya di masa lalu. Nah, itu namanya percaya pada hari akhirat. Percaya pada hari akhirat artinya kita percaya semua yang menimpa kita adalah akibat dari sebab yang kita buat. Makanya kita karena percaya bertanggung jawab sekaligus mau memperbaiki diri. Keren sampai sini? Keren nggak? Jadi hari ini akhirat bukan? Dari kapan? Dari kehidupan sebelumnya. Ini kan hari kemudian. Ini hari kemudian dari kehidupan yang sebelumnya. Jujur ya, hari ini ibu bapak sedang panen. Buah apa itu? Ya segala buah-buahan. Siapa yang nanam? Ya kamu sendiri. Yakin hasil tanamanmu? Nah, karena sekarang percaya, saya percaya pada hari akhirat, berarti saya percaya semua akibat yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini adalah buah dari semua yang saya tanam. Maka saya bertanggung jawab untuk menanggung semuanya. Tidak akan menyalahkan siapapun. Keren baru ngaji. Itu. Jadi nyata hari ini. Paham? Makanya yang bisa memakmurkan masjid Allah itu satu orang yang beriman, dua yang percaya pada hari kemudian. Kalau percaya pada hari akhirat, stop menciptakan sebab buruk.
Maka sudah dikasih tahu oleh saya tadi 5 amalan yang dahsyat. Masih ingat tadi, udah dicatat? Oke, lakukan, nanti laporkan sama saya. Luar biasa, ya. Nah, cukup beriman pada Allah dan hari kemudian? Tidak. Harus mendirikan sholat. Dan siapa yang bisa mendirikan sholat? Yang sudah berdiri, yang sudah bangkit jiwanya. Yang belum, kayak menuangkan cangkir kosong lagi. Banyak rakaatnya, gak ada hasilnya. Lanjut. Yang menunaikan zakat. Apa zakat? Zakat itu artinya membersihkan jiwa. Menunaikan zakat, memelihara, melindungi kehormatan jiwanya. Tidak pernah dikhianati. Itu hakikatnya zakat. Kalau melepaskan harta, ya itu mah biasa. Toh setiap orang juga bisa. Betul? Tapi banyak yang tidak bisa ya. Ya itu, tukang perhitungan itu. Makanya rezekinya nggak nambah-nambah, ya. Nah, dan tidak takut pada selain Allah. Jadi yang bisa memakmurkan masjid itu 1 orang yang beriman pada Allah, 2 yang beriman pada hari kemudian, hari akhirat, 3 yang mendirikan sholat, 4 yang menunaikan zakat, 5 yang tidak takut pada selain Allah. Keren, masuk akal? Pasti makmur masjidnya, makmur Baitullah. Saya yakin orang yang semacam ini pasti hidupnya sejahtera, berkelimpahan, berkecukupan, tidak kurang satu apapun. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bahasa Qur'annya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Demikian kata-kata terakhir dari Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18 ini. Lengkaplah sudah kajian kita hari ini. Jadi apa kompetensi yang sedang saya bangun dari Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di rumah? Mulai sekarang jangan tertipu oleh cangkir kosong. Sekalipun dihias banyak hiasannya, kalau kosong tetap aja kosong. Oke? Jadi mulai sekarang biarlah cangkir kita tidak terlalu besar, tidak pakai hiasan itu ini, tapi yang penting dari cangkir itu ada isinya. Walaupun sedikit, kalau itu isi lumayan akan mengisi kekosongan yang ada pada diri kita. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.